Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering sharing ya, berbagi informasi seputar asam lambung Kertanseti ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang masih awam, yang masih belum tahu tentang asam lambung ini itu apa ya. Jadi saya share lewat video dari channel Aslamku ini untuk teman-teman yang awam, yang masih belum tahu, yang masih tidak tahu apa-apa tentang asam lambung ini ya. Semoga saja kalian segera menemukan video-video seperti channel Aslamku ini atau yang lainnya itu, biar kalian itu segera tahu ya, segera mempelajari apa itu asam lambung Kertanseti. Kalau kalian tidak mempelajari, kalian tidak menemukan atau tidak sharing kepada sesama penderita atau yang sudah sembuh, itu malah kalian bingung sendiri nanti. Bingungnya gimana? Bingungnya nanti kalian pasti ke dokter terus ya, dan sensasi itu malah bertambah gitu ya. Itu kemungkinan begitu ya, dan kalian pasti terus berobat ya, bahkan ngabisin uang berapa banyak itu nggak peduli biasanya ya. Yang penting itu kita berobat dan berobat gitu ya. Jadi semoga saja video-video dari channel Aslamku ini selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, khususnya yang masih parah tadi ya. Jadi langsung saja saya ingin membahas tentang perut begah ya. Perut begah, kaku, kram, panas. Jadi banyak sekali, saya dulu pernah merasakan itu semua ya. Jadi berapa lama saya merasakan itu semua? Saya dulu waktu parah-parahnya sensasi itu semua ya. Panas, perut panas, begah, kaku, terus kembung ya, terus kayak ada yang melintang, kayak perutnya itu keras gitu ya. Jadi itu semua pernah saya lakukan, pernah saya alami ya, pernah saya jalani, dan itu 24 jam nonstop, tidak ada jeda, tidak ada jedanya. Yang saya rasakan itu tidak ada jeda, dan itu berlangsung lama, bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu ya, mungkin 1 tahun lebih ada ya saya merasakan itu semua. Nah terus sekarang gimana mas? Kalau sekarang sih saya sudah tidak setiap hari ya, tapi kadang ya merasakan, tapi nggak separah dulu lah ya. Ya alhamdulillah. Dan saya di sini bicara itu saya memang belum total ya, belum hilang total ya. Masih ada di perut itu, kadang nggak enak ya, namanya adaptasi, namanya apa itu, pemulihan ya gitu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Memang penyembuhannya asam lambung Kertanseti yang kronis itu memang lama, memang butuh kesabaran yang ekstra ya. Jadi untuk perut, sensasi di perut itu memang kalau penyakit asam lambung Kertanseti memang sakitnya di perut ya biasanya ya. Di logika itu sakitnya di perut, tapi sensasinya kemana-mana, bisa jadi anxiety juga ya. Kok bisa gitu ya? Jadi itu yang sering dialami teman-teman semua penderita asam lambung dan anxiety ya. Kalau saya waktu awal-awal itu saya perut tidak merasa sakit, tapi panic attack sering muncul, sering takut mati, sering takut pingsan gitu ya. Awal-awal itu dulu, terus lama-lama kelamaan perutnya jadi sakit, jadi muncul sensasi di perut ya. Jadi itu yang saya rasakan. Bahkan ada yang kebalikannya, tadinya sakitnya perut dulu ya, terus lama-lama dia menjadi anxiety, takut mati, takut pingsan, atau panic attack ya. Jadi semuanya itu beda-beda ya. Jadi setiap orang itu nggak bisa disamakan memang. Ya khususnya asam lambung Kertanseti ini harusnya sakitnya di perut ya, karena asam lambung ya, biasanya asam lambung yang umum terjadi itu biasanya di perut, mual, muntah ya. Tapi kita yang penderita asam lambung Kertanseti yang kronis ya, asam lambung Kertanseti yang kronis itu sensasinya jangan ditanya ya.
karena banyak sekali sensasinya ya. Jadi gimana Mas untuk menghadapi sensasi di perut yang sangat-sangat menyiksa ya. Jadi saya dulu juga pernah ya, lama tadi saya bilang lama, mungkin ada satu tahun lebih ya saya merasakan itu semua non-stop ya. Mungkin kalau kalian cuma sakitnya kambuh-kambuhan atau kumat-kumatan itu masih beruntung lah ya, nggak seperti saya. Kalau saya non-stop 24 jam dan sakit terus ya, sakit terus, nggak ada reda-redanya. Kalau sekarang sih kadang-kadang aja, kadang reda, kadang ya ngerasain nggak enak gitu ya. Tapi nggak separah dulu lah ya. Dulu panas, kaku, kenceng, pokoknya perut nggak ada enak-enaknya. Ya kayak mau meledak gitu ya rasanya. Pokoknya perut nggak ada enak-enaknya. Buat ngapain aja nggak enak semuanya. Loh kok bisa gitu ya Mas ya? Padahal kan itu kata dokter cuma asam lambung lah. Nah makanya itu ya, makanya itu kita semua yang sedang mengalami asam lambung ketanset ini pasti bingung ya, dikira penyakit gaib, dikira kita itu kena guna-guna gitu ya, pasti gitu kita mengiranya. Saya dulu awal juga gitu, saya kira ya karena itu ya, karena saya periksa ke dokter, perut saya gini, kasih obat, katanya sih cuma asam lambung ya. Ternyata waktu kasih obatnya udah habis, saya balik lagi, obatnya udah habis, saya balik lagi, bolak-balik itu nggak ada kesembuhan ya. Agak reda dikit nanti gitu lagi, agak reda dikit nanti gitu lagi, dan akhirnya saya pakai obat dokter itu, ke dokter spesialis penyakit dalam itu, dikasih obat saya malah bertambah parah ya. Saya di situ saya mengira apa ini penyakit apa gaib apa gimana, terus saya ya pokoknya bagaimana usahanya itu saya turutin ya, apa kata orang, oh, mungkin karena gaib ya, coba ke dukun sini atau ke paranormal sini atau ke orang pintar sini coba gitu ya, pasti kita kan gitu. Jadi gini, sensasi di perut ya atau di ulu hati lah ya, pokoknya di bagian perut yang saya bahas di video kali ini, itu semua karena kemungkinan ya, saya sih belum pernah endoskopi, tapi kemungkinan itu ada peradangan atau pengikisan mukosa lambung ya, atau ada peradangan lah ya, ada luka gitu ya, ibaratnya ada luka, ada sariawan ya di dalam pencernaan kita. Jadi kita sakitnya terus ya, seperti saya ini sakitnya terus ya, terus tanpa jeda. Coba kalian bayangkan bagaimana rasanya tersiksanya sakit asam lambung ketanset ini tanpa jeda, pasti tersisa sekali ya. Saya pun gitu, tersisa sekali, dan makanya saya sakit itu saya harus hati-hati. Kalian semua juga harus hati-hati masalah makan, apalagi ya masalah makan, masalah minum. Jangan merokok dulu ya, soalnya ini asam lambung yang kronis yang lama. Kalau asam lambung biasa ya nggak apa-apa, mau makan sambal, mau ngerokok, mau ngopi nggak apa-apa, cuma sebentar aja nanti sembuh lagi ya. Tapi asam lambung biasa pun itu jangan disepelekan ya, jangan disepelekan. Kalau kalian menyepelekan barang hal sekecil apapun, kalian sepelekan, lama-lama menjadi besar gitu ya. Itu ibaratnya saya ngomong dan secara logika saya ya, kalau sekecil masalah sekecil apapun kalau kalian sepelekan, itu lama-lama menjadi besar, menjadi serius gitu ya. Itu intinya gitu ya. Intinya kembali lagi ke 3 pola hidup sehat ya, dan pantangannya, bagaimana pantangannya kalian harus tahu, ada di video saya. Silahkan kalian lihat satu persatu video saya, sekalian ikuti, pasti lama-lama kalian akan pahami dan bisa membaik seperti saya ini ya. Meskipun saya belum 100% ya. Kok bisa Mas? Kok bisa belum 100%? Karena saya belum masih ada yang dirasakan gitu ya. Masih ada yang dirasakan, ya itu perut kadang nggak enak gitu ya. Kadang ya meriang. Kalau meriang sih saya anggap udah membaik ya. Tapi yang masalah saya di perut kadang nggak enak itu
Mungkin karena saya makan terlalu banyak. Saya kan kalau makanan itu enak, saya biasanya makannya banyak gitu ya. Jadi saya memang dari dulu gitu, kalau makan, kalau itu misal lauknya itu enak, cocok dengan saya, pasti saya makannya banyak. Dan itu sebenarnya bukannya nggak boleh, nggak diharuskan gitu ya, nggak diharuskan makan kok banyak, itu nggak diharuskan. Yang bagus itu makan sering tapi porsinya dikit ya. Meskipun itu orang normal pun kalau makannya sering porsinya dikit itu aman ya, nggak akan ada masalah. Beda kalau kita makan sekali banyak, perutnya kekenyangan, melar ya, itu yang melar, lambung melar itu bisa bikin iritasi gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi untuk masalah perut itu semua kalau yang seperti saya sih, kalau saya bantu dengan herbal. Ini terus terang saja, saya bantu dengan herbal. Herbalnya ada di video saya sebelumnya ya, ada, kalian tonton saja. Ada, saya pakai herbal itu, saya udah nggak mau kemana-mana, nggak mau ke dokter, nggak mau ke paranormal, pokoknya udah. Saya terakhir saya ke dokter itu 2021 waktu puasa ya, waktu bulan Ramadan itu terakhir saya USG sekalian minta obat, dan obatnya saya minum malah nggak karuan ya, malah perutnya nggak karuan, mual-mual terus ya, malah nafsu makannya malah jadi hilang gitu ya. Jadi gitu sih ya tentang perut. Sensasi di perut itu banyak. Saya dulu 24 jam, mungkin yang nonton channel ini mungkin ada yang sama ya, kalian yang nonton mungkin sama seperti saya. Coba kalian lakukan 3 pola hidup sehat, dipelajari pantangan-pantangannya. Makan, apalagi makan minum itu harus hati-hati, jangan asal. Meskipun kalian udah agak enak kan, kalian makan itu lagi, makan pantangan lagi, pasti akan kambuh lagi, sakit lagi itu ya. Pokoknya intinya di makanan ya, di makanan, di minuman itu ya, menurut saya yang paling inti itu dari itu, kalau yang saya rasakan ya dari itu. Dan pikiran juga harus di netralkan itu ya, pikiran dinetralkan. Terus tidurnya jangan malam-malam, jangan merokok, pola hidupnya juga yang bagus, sering gerak, jangan rebahan terus gitu ya. Oke, jadi gitu saja itu tentang perut yang luar biasa sakitnya saya dulu ya. Itu semua bisa membaik ya. Buktinya saya sekarang ya. Saya dulu parah sekali ya. Sampai saya itu udah nggak mood ngapa-ngapain, itu nggak mood ya. Apalagi senyum itu udah nggak bisa saya. Soalnya sakit sekali ya. Orang yang lihat saya sepertinya saya sehat, bisa jalan ya, nggak ada yang sakit di badan saya, tapi yang saya rasakan, wah, rasanya luar biasa ya. Memang saya nggak pernah muntah ya, cuma mual-mual aja, tapi saya nggak pernah muntah. Dari awal saya sakit sampai sekarang saya nggak pernah muntah ya. Muntah ya, mengeluarkan dari mulut itu saya belum pernah. Kalau mual kayak mau muntah itu pernah, tapi kalau muntah sampai keluar itu saya nggak pernah ya. Malah gitu ya, malah aneh gitu ya. Jadi orang itu beda-beda, nggak bisa disamakan. Semua orang itu beda-beda. Oke, jadi gitu saja itu sensasi di perut yang saya lakukan. Saya konsumsi herbal yang ada di video saya. Saya bukan promosi, saya cuma berbagi pengalaman ya. Kalau kalian mau coba silahkan, enggak ya enggak apa-apa. Orang itu juga, saya bukan jualan ya. Bukan terus promosi biar laku, padahal itu punya saya. Bukan, itu bukan punya saya. Jadi gitu ya. Dan semoga saja kalian itu paham apa yang saya bicarakan di channel ini. Channel ini pokoknya membahas semua tentang asam lambung Gardanseti ya. Jadi itu 3 pola hidup sehat, jaga pantangan, buat gerak ya, sering buat gerak setiap hari. Kalau bisa olahraga, jalan-jalan, dan berjemur ya kalau bisa. Dan masalah pola hidup, pola pikir itu harus dibenerin ya. Jadi itu saja sih ya. Nanti memang lama, kalian harus sabar, udah lepaskan aja, sabar, udah lakuin aja apa adanya gitu ya. Oke, jadi itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga saja video-video dari Aslamku ini selalu bermanfaat buat kalian semua ya. Saya berharapnya
Saya semakin sehat, kalian juga semakin sehat, kita sama-sama berjuang menuju ke sembuh total 100% gitu ya. Oke, jadi gitu saja, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Oke, jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video selanjutnya ya.